Sirene ambulan meraung-raung di malam hujan deras Jakarta, menyayat hati seperti jeritan yang tak kunjung berhenti. Aku, Maya, terbaring di trotoar basah, darah mengalir dari luka di kepala setelah kecelakaan mobil yang tak terduga, dan di saat itu, para medis wanita itu membungkuk di atasku, tangannya yang mantap menyentuh bahuku. Tetap tenang, Nona. Saya di sini. Tapi yang membuat hatiku berdegup kencang bukan rasa sakit, melainkan tatapannya yang penuh perhatian, membuatku merasa aman untuk pertama kalinya dalam hidup yang penuh rahasia. Aku tak pernah membayangkan malam itu akan berubah menjadi titik balik. Hujan deras membasahi jalanan Sudirman, dan aku sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan rahasia dengan dia, Rina. Kami telah menjalin hubungan selama 2 tahun, tersembunyi di balik topeng kehidupan normal di kota metropolitan ini. Aku, seorang guru sekolah dasar berusia 25 tahun, dari keluarga Jawa konserati di pinggiran Jakarta, selalu diajarkan bahwa cinta harus sesuai norma, pria dan wanita, pernikahan, anak-anak. Tapi Rina, wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di agensi kreatif, telah membuka mataku pada dunia yang berbeda. Dia begitu bebas, penuh semangat, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap. Pertemuan pertama kami di kai kecil di Kemang, saat aku sedang menghindari pertanyaan keluarga tentang pernikahan, dan dia duduk di sebelahku, memulai obrolan tentang seni yang membuatku lupa waktu. Malam itu aku baru saja meninggalkan apartemennya setelah pertengkaran hebat. Maya, kita harus berhenti bersembunyi, katanya dengan suara tegas, matanya berkaca-kaca. Aku lelah dengan ini. Keluargamu, masyarakat, mereka tak akan pernah menerima, tapi kita bisa pergi, mulai baru. Aku marah, takut. Kau tak mengerti, Rina. Ayahku akan membunuhku jika tahu. Ibu sudah merencanakan perjodohan dengan anak temannya. Ini bukan permainan. Aku pergi dengan hati hancur, mengemudi di bawah hujan deras, pikiran kusut. Lalu, mobil truk itu muncul dari tikungan, tabrakan tak terhindarkan. Dan sekarang, para medis itu, namanya Sari, seperti yang tertera di nama tagnya, menjadi penyelamatku. Di rumah sakit, cahaya neon menyilaukan mata. Dokter mengatakan lukaku tak parah, hanya gegar otak ringan dan luka luar. Tapi yang membuatku gelisah adalah telepon dari ibu. Maya, apa yang terjadi? Kami dengar dari polisi. Cepat pulang. Suaranya penuh kekhawatiran, tapi aku tahu di balik itu ada pertanyaan yang tak terucapkan. Kenapa kau sendirian di malam hujan seperti ini? Aku berbohong, bilang sedang pulang dari les priat. Tapi hati kecilku berbisik, ini saatnya berubah. Sari kembali memeriksa, tangannya lembut menyentuh perban di kepalaku. Kau beruntung, Nona. Banyak yang tak selamat dari kecelakaan seperti itu. Matanya bertemu mataku, dan ada sesuatu di sana, kehangatan yang mirip dengan apa yang kurasakan dengan Rina. Pulang ke rumah, keluarga menyambut dengan pelukan dan doa. Ayah, seorang pegawai negeri sipil yang taat, duduk di kursi auritnya, alisnya berkerut. Maya, ini peringatan dari Tuhan. Kau harus lebih hati-hati dan pikirkan masa depanmu. Ibu menambahkan, sudah saatnya kau bertemu dengan Andi, anaknya Bu Siti. Dia pria baik, stabil. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang ke Rina. Aku tak meneleponnya sejak kecelakaan, takut dia marah. Malam itu, di kamar, aku membuka ponsel, pesan darinya bertumpuk, Maya, di mana kau? Aku khawatir. Aku mengetik balasan, tapi menghapusnya. Apa yang harus kukatakan? Bahwa kecelakaan ini membuatku sadar betapa rapuh hidup, dan betapa aku tak ingin kehilangannya. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit untuk kontrol. Sari ada di sana, tersenyum. Bagaimana kabarmu hari ini? Kami berbincang, dan entah bagaimana, cerita mengalir.
Aku bercerita tentang tekanan keluarga tanpa menyebut Rina. Hidup di Indonesia ini sulit jika kau berbeda, katanya pelan, matanya penuh pengertian. Aku tahu rasanya. Hatiku berdegup. Apakah dia? Tapi aku tak bertanya. Pulang, aku memutuskan menelepon Rina. Makan aku, kataku saat dia mengangkat. Aku kecelakaan kemarin. Suaranya bergetar, apa? Kenapa tak bilang? Aku datang sekarang. Dia datang ke rumahku berpura-pura sebagai teman kerja. Tapi saat kami sendirian di kamar, dia memelukku erat. Jangan pernah buat aku takut lagi. Saat itu aku sadar hubungan ini tak bisa terus disembunyikan. Tapi bagaimana? Keluarga, masyarakat, semua menentang. Pertemuan dengan Andi diatur akhir pekan itu. Dia pria biasa, sopan, tapi hatiku tak bergetar. Sepanjang makan malam keluarga, aku memikirkan Rina. Maya, kau diam saja, kata ibu. Aku tersenyum paksa. Malamnya, Rina menelepon, bagaimana? Kau tolak dia. Aku ragu. Aku tak tahu. Ini rumit. Pertengkaran lagi meletus. Kau pilih mereka atau aku, katanya. Aku menangis, aku tak bisa kehilangan keluarga. Dia pergi, meninggalkanku sendirian dengan keputusan berat. Apakah ini akhir? Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Hari-hari berikutnya penuh kegelisahan. Aku kembali bekerja, tapi pikiran tak fokus. Anak-anak di kelas bertanya, Bu Maya sakit. Aku tersenyum, tapi hati hancur. Sari menelepon, mengecek kondisiku. Mau ngopi, tanyanya. Aku setuju bertemu di kai dekat rumah sakit. Obrolan mengalir, dan dia bercerita tentang hidupnya. Aku pernah punya pacar wanita, katanya pelan. Hatiku melonjak. Tapi keluargaku tak terima. Aku pilih pergi. Ceritanya mirip milikku. Kau harus jujur pada dirimu, sarannya. Pulang, aku memutuskan, aku akan bilang pada keluarga tentang Rina. Tapi saat aku tiba di rumah, kejutan menanti. Ayah duduk dengan wajah marah, memegang ponselku yang lupa kukunci. Siapa Rina ini? Kenapa pesan-pesannya begitu intim? Hatiku jatuh. Rahasia terbongkar. Ayah melempar ponsel ke meja, suaranya gemetar karena marah. Maya, jelaskan ini. Kau. Dengan wanita. Ibu berdiri di belakang, tangannya menutup mulut, air mata mengalir. Aku terdiam, lutut lemas. Ini bukan cara yang kuinginkan untuk terungkap, tapi sekarang semuanya terbuka. Ayah, ibu. Aku mencintai Rina, kataku pelan, suara bergetar. Ayah bangkit, wajahnya memerah. Ini dosa. Di Indonesia, ini tak diterima. Kau bawa malu keluarga. Ibu menangis, Maya, kau sakit. Kita bisa ke dokter. Aku menggeleng, ini bukan penyakit. Ini diriku. Malam itu menjadi mimpi buruk. Ayah mengunci pintu kamar, bilang aku tak boleh keluar sampai sadar. Aku menelepon Rina diam-diam, mereka tahu. Suaranya panik, aku datang. Tapi aku larang, takut semakin buruk. Pagi harinya, keluarga besar datang. Paman, bibi, sepupu, semua mendengar gosip. Maya, ini pengaruh kota besar, kata paman. Kembali ke desa, nikah dengan Andi. Aku menolak, aku tak bisa bohong. Debat sengit meletus, suara-suara saling bertabrakan seperti badai. Ayah akhirnya bilang, pilih keluarga atau dia. Hatiku tercabik. Apa yang harus kupilih? Rina datang siang itu, tak peduli laranganku. Dia berdiri di depan pintu, menghadapi ayah. Saya Rina, dan saya mencintai Maya. Ayah marah besar, keluar dari rumahku.
Tapi Rina tak mundur. Bapak, ini bukan pilihan. Ini cinta. Ibu menarik ayah masuk, dan kami bertiga berbicara di teras. Maya layak bahagia, kata Rina. Aku menangis, memeluknya. Tapi ayah keluar lagi, jika kau pilih ini, kau bukan anakku lagi. Kata-kata itu seperti pisau. Aku melihat ayah pergi, hati hancur. Apakah ini pengkhianatan? Atau kejujuran? Hari berikutnya, aku pindah ke apartemen Rina. Dunia terasa baru, tapi penuh ketakutan. Teman-teman di sekolah mulai bergosip. Kepala sekolah memanggilku, Maya, ada rumor. Ini memengaruhi reputasi sekolah. Aku mengakui ini pribadi. Tapi dia geleng, di Indonesia, guru harus teladan. Aku diperingatkan, mungkin dipecat. Rina mendukung, kita lawan. Tapi aku ragu. Malam itu kami bertengkar lagi. Kau menyesal, tanyanya. Tidak, tapi ini sulit. Dia memelukku, kita bersama. Sari menelepon, mendengar ceritaku. Kau berani. Aku dulu tak bisa. Kami bertemu, dan dia cerita lebih dalam. Keluargaku memaksaku menikah dengan pria. Aku lari, tapi kehilangan segalanya. Matanya penuh penyesalan. Jangan seperti aku. Sarannya membuatku berpikir. Apakah aku siap kehilangan semua? Kembali ke sekolah, gosip semakin parah. Orang tua murid komplain, guru seperti itu tak pantas. Aku dipecat. Hatiku remuk. Ini harga yang harus kubayar, kataku pada Rina. Tapi diam-diam, aku marah pada diri sendiri. Rina mendapat promosi di kantor, tapi rekan kerjanya mulai menjauh. Mereka tahu tentang kita, katanya. Seorang teman dekat mengkhianati, menyebar foto kami di media sosial. Komentar jahat membanjiri, dosa besar, hancurkan moral bangsa. Rina kuat, tapi aku melihat dia menangis sendirian. Ini terlalu berat, katanya suatu malam. Aku memeluknya, kita lalui bersama. Tapi tekanan meningkat. Keluargaku tak lagi hubungi, kecuali ibu yang diam-diam kirim pesan, pulanglah, Maya. Kami rindu. Hatiku goyah. Suatu hari, aku bertemu Andi secara tak sengaja di Mall. Maya, kau baik, tanyanya sopan. Aku cerita singkat, dan dia bilang, aku paham. Tapi keluargamu hancur. Kata-katanya menusuk. Malam itu aku bertengkar hebat dengan Rina. Mungkin kita salah, kataku. Tidak. Kau takut, balasnya. Aku pergi, menginap di hotel. Di sana aku renungkan, apakah cinta ini layak semua pengorbanan. Pagi harinya, Sari menelepon, butuh bicara. Kami bertemu, dan dia bilang, cinta sejati butuh pengorbanan, tapi jangan hilang dirimu. Aku pulang ke Rina, minta maaf. Tapi benih keraguan tumbuh. Tekanan masyarakat semakin nyata. Demonstrasi kecil di depan apartemen, orang-orang religius memprotes penyimpangan. Polisi datang, bilang kami aman, tapi hati tak tenang. Rina dipecat dari kantor, alasan terstrukturisasi. Ini karena kita, katanya pahit. Aku cari kerja baru, tapi sulit. Mereka tahu siapa aku, kataku. Malam itu kami duduk di balkon, memandang lampu kota. Apa kita lanjut, tanyaku. Rina mengangguk, ya, tapi kita harus kuat. Tapi aku lihat ketakutan di matanya. Ibu menelepon tiba-tiba. Ayah sakit, Maya. Datanglah. Hatiku hancur. Aku pergi sendirian, tak bawa Rina. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Maya, katanya pelan. Makan ayah. Air mata mengalir. Ayah, aku tetap anakmu. Tapi dia geleng, pikirkan lagi pilihanmu. Ibu memelukku, kami tak bisa terima, tapi kami sayang kau.
Aku pulang dengan hati bimbang. Rina menunggu bagaimana. Aku cerita dan kami bertengkar lagi. Kau akan tinggalkan aku, tanyanya. Tidak, tapi ini sulit. Malam itu aku tidur dengan mimpi buruk. Pagi berikutnya aku bangun dengan keputusan berat. Rina, kita perlu bicara. Dia duduk di depanku, matanya penuh harap. Aku tak bisa terus begini. Keluargaku butuh aku. Air matanya jatuh. Jadi kau pilih mereka. Aku mengangguk, hati sakit. Ini bukan akhir. Mungkin sementara. Tapi kami tahu itu bohong. Rina pergi, meninggalkan apartemen dengan tas besar. Selamat tinggal, Maya. Pintu tertutup, dan aku runtuh di lantai, menangis sejadi-jadinya. Apakah ini pengkhianatan? Aku merasa seperti pengkhianat terbesar. Kembali ke rumah keluarga, ayah menyambut dengan pelukan lemah. Kau pulang, katanya. Ibu tersenyum, kita mulai baru. Tapi hatiku kosong. Aku setuju bertemu Andi lagi, berpura-pura. Maya, kau berubah, kata Andi saat kencan. Ya, banyak yang terjadi. Aku cerita samar, dan dia bilang aku siap tunggu. Tapi pikiranku pada Rina. Malam itu aku cek media sosialnya, dia posting Oto sendirian di Bali, tersenyum paksa. Hatiku perih. Di sekolah baru, aku dapat kerja sebagai guru priat. Tapi gosip masih mengikuti. Kau pernah, tanya seorang klien. Aku bohong, tidak. Hidup terasa palsu. Sari menelepon, kau salah pilih. Aku marah, kau tak tahu. Tapi dalam hati, aku setuju. Malam-malam penuh mimpi tentang Rina. Aku hubungi dia, tapi tak diangkat. Apakah dia benci aku? Ayah semakin sehat, dan keluarga merencanakan pertunangan dengan Andi. Ini yang terbaik, kata ibu. Aku mengangguk, tapi hati memberontak. Di pesta kecil, Andi berlutut, Maya, maukah kau? Semua menatap. Aku terdiam, lalu bilang, Ma, aku tak bisa. Gasps terdengar. Ayah marah, apalagi ini. Aku cerita, aku masih cinta Rina. Ibu menangis, kau hancurkan kami. Aku pergi, meninggalkan rumah lagi. Di jalan, aku menelepon Rina. Aku salah. Maafkan aku. Suaranya dingin, terlambat. Hatiku jatuh. Aku datang ke Bali. Aku beli tiket, terbang ke sana. Di ilahnya, dia buka pintu, matanya merah. Kenapa kau di sini? Aku peluk dia karena aku tak bisa tanpamu. Kami bicara semalaman, saling curhat luka. Aku sakit karena kau tinggalkan, katanya. Aku tahu. Aku bodoh. Pagi harinya kami rekonsiliasi, tapi dengan syarat, kami akan lawan bersama. Kembali ke Jakarta, kami hadapi badai. Media sosial masih jahat, tapi kami dapat dukungan dari komunitas lebih kecil. Sari bergabung menjadi teman. Kalian inspirasi, katanya. Tapi tekanan keluarga tak hilang. Ibu datang diam-diam, Maya, ayah marah tapi rindu. Aku undang dia bertemu Rina. Pertemuan tegang. Bu, ini Rina. Ibu diam, lalu bilang, kau buat Maya bahagia. Rina angguk, ya. Ibu menangis, sulit terima, tapi coba. Ayah tak mau, tapi ibu meyakinkan. Perlahan, keluarga mulai lunak. Tapi masyarakat tak. Kami dapat ancaman online, bahkan batu dilempar ke jendela. Polisi investigasi, tapi tak banyak bantu. Rina takut, mungkin kita pindah. Aku setuju ke luar negeri. Tapi itu berarti tinggalkan segalanya. Keputusan berat lagi. Suatu hari, acara komunitas di Jakarta. Kami ikut berbicara tentang pengalaman.
Cinta tak salah, kataku di panggung. Tepuk tangan, tapi juga protes. Setelah itu, ayah muncul tiba-tiba. Maya. Matanya basah. Aku lihat kau bahagia. Kami peluk, rekonsiliasi. Tapi bukan akhir bahagia. Masih banyak perjuangan. Rina dan aku mulai bisnis kecil, desain grafis untuk komunitas. Hidup stabil, tapi luka masa lalu ada. Apa kita benar? Tanyaku suatu malam. Ya, jawabnya. Tapi keraguan tetap. Waktu berlalu, tapi badai tak pernah benar-benar reda. Bisnis kami berkembang, tapi ancaman meningkat. Email anonim, kalian akan dihukum. Kami laporkan polisi, tapi mereka bilang bukti kurang. Rina semakin paranoid, Maya, ini berbahaya. Aku tenangkan, kita kuat. Tapi dalam hati, aku takut. Sari membantu perkenalkan kami ke pengacara hak asasi. Di Indonesia, undang-undang tak lindungi, tapi kita bisa advokasi. Kami ikut kampanye, tapi itu buat kami lebih terpapar. Keluarga mulai terima, ayah bahkan datang makan malam. Rina, ma dulu, katanya. Rina tersenyum, sudah lalu. Tapi di luar, masyarakat kejam. Teman lama menjauh, bisnis kehilangan klien. Mereka takut asosiasi, kata Rina. Kami bertahan, tapi tekanan memengaruhi hubungan. Pertengkaran kecil jadi besar. Kau selalu ragu, katanya. Aku takut kehilanganmu, balasku. Suatu malam, serangan nyata terjadi. Mobil kami dirusak, cat semprot penyimpang. Kami sok. Polisi datang, tapi investigasi lambat. Ini biasa, kata mereka. Rina marah, kita harus pergi. Aku ragu, ini tanah airku. Debat hebat, dan dia bilang, pilih aku atau negeri ini. Hatiku tercabik lagi. Malam itu aku tidur sendirian, renungkan pilihan. Pagi harinya aku setuju pindah ke Australia, di sana lebih aman. Kami rencanakan jual aset. Tapi ibu tahu, datang menangis. Jangan pergi, Maya. Aku jelaskan, Bu, ini untuk keselamatan. Ayah marah, lari dari masalah. Tapi akhirnya paham. Perpisahan sulit, pelukan penuh air mata. Di bandara, Rina pegang tanganku. Ini awal baru. Pesawat lepas landas, tinggalkan Indonesia. Di Sydney, hidup baru dimulai. Kami dapat Isa kerja di agensi. Komunitas lebih besar, dukungan penuh. Tapi homesick menyerang. Aku rindu Jakarta, kataku. Rina angguk, aku juga. Hidup stabil, tapi luka lama muncul. Rina bertemu teman baru, wanita cantik bernama Lisa. Aku cemburu, siapa dia? Teman kerja, jawabnya. Tapi aku lihat pesan intim. Pertengkaran meletus. Kau khianati aku, kataku. Tidak. Kau paranoid, balasnya. Malam itu, dia pergi, tinggal catatan, butuh ruang. Aku sendirian di apartemen asing, menangis. Sari menelepon dari Indonesia, kau baik. Aku cerita, dan dia bilang, cinta butuh kepercayaan. Aku renungkan. Rina kembali 2 hari kemudian, Ma, aku stres. Kami rekonsiliasi, tapi kepercayaan retak. Waktu berlalu, kami bangun ulang. Bisnis online berkembang, kami advokasi dari jauh. Tapi berita dari Indonesia, undang-undang anti disulkan. Hatiku sakit. Kita harus kembali lawan, kata Rina. Aku setuju, tapi aman. Kami rencanakan kunjungan. Kembali ke Jakarta, suasana tegang. Keluarga sambut hangat, tapi demonstrasi besar. Kami ikut, berteriak untuk hak. Tapi kekerasan meletus, polisi tangkap aktivis. Rina terluka, lengan patah.
Di rumah sakit, aku pegang tangannya. Ini harga kita bayar. Matanya penuh tekad. Pulih, kami putuskan tinggal di Indonesia. Ini rumah kita, kataku. Ayah dukung, kalian berani. Tapi masyarakat masih menentang. Kami terus berjuang, tapi lelah. Perjuangan kami menjadi inspirasi bagi banyak orang. Media wawancara, bagaimana kalian bertahan? Rina jawab, dengan cinta. Tapi di balik layar, kami rapuh. Malam-malam penuh keraguan. Apa semua ini layak, tanyaku. Rina peluk aku, ya karena kau. Suatu hari, undangan dari organisasi internasional datang bicara di konferensi. Kami pergi ke Singapura berbagi cerita. Tepuk tangan meriah, tapi pulang dengan hati berat. Indonesia masih jauh, kata Rina. Kembali kejutan, ayah sakit lagi, kali ini parah. Di rumah sakit, dia pegang tanganku. Maya, aku bangga padamu. Air mata mengalir. Ayah terima Rina. Dia angguk lemah. Ya, selama kau bahagia. Dia pergi damai, meninggalkan warisan penerimaan. Pemakaman penuh emosi. Ibu bilang, ayah berubah karena kau. Rina di sampingku, dukung. Tapi setelah itu, tekanan kembali. Bisnis diancam boikot. Kita tutup, tanya Rina. Tidak, kita lawan. Malam itu kami duduk di balkon, memandang bintang. Hidup kita seperti roller coaster, kataku. Rina tersenyum, tapi bersama. Aku angguk, tapi hati bertanya, apakah benar? Tahun berlalu, kami adopsi anak yatim, beri rumah. Masyarakat mulai berubah pelan, undang-undang lebih inklusi. Tapi luka tetap. Apa kita bahagia, tanyaku. Rina jawab, ya, meski bayar mahal. Cerita kami berakhir dengan pertanyaan, apakah mencintai seseorang yang salah menurut masyarakat selalu berujung pada pengorbanan yang tak adil, atau justru itulah yang membuat cinta itu benar-benar berharga?